Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang kembali di video materi akuntansi pengantar. Video ini adalah video kedua terkait dengan materi akuntansi perusahaan dagang. Jadi jika teman-teman belum melihat video yang pertama, mungkin teman-teman lebih baik melihat video pertama. Akan tetapi video ini bisa juga langsung dilihat jika teman-teman ingin mengetahui tentang akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan sistem periodik. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai topik akuntansi perusahaan dagang untuk sistem periodik. Jika teman-teman belum memahami konsep-konsep dasar tentang akuntansi perusahaan dagang, mungkin teman-teman ingin melihat video yang pertama. Tapi jika teman-teman sudah emang ingin langsung mempelajari tentang konsep sistem periodik di akuntansi perusahaan dagang, teman-teman bisa langsung melihat video ini. Baik, jadi apa saja sih perbedaan antara sistem periodik dengan sistem perpetual yang mungkin teman-teman sudah pelajari lebih jauh. Jadi, jika di sistem periodik, beberapa karakter utamanya adalah yang pertama, pada transaksi pembelian barang dagang, jadi ketika perusahaan atau toko dagang ya membeli barang dagang, tidak akan langsung dicatat pada akun persediaan, melainkan akan masuk suatu akun sementara. Nah, yang kedua, untuk penilaian kos barang terjual atau harga pokok penjualan dan saldo persediaan tidak dicatat setiap transaksi penjualan. Jadi misalnya ketika perusahaan menjual barang dagang, kalau menggunakan perpetua kan akan ada jurnal HPP ya, atau cost of goods sold. Kalau periodik itu tidak perlu membuat jurnal HPP atau jurnal cost of goods sold. Jurnalnya itu baru akan dibuat di akhir periode. Nah, sebagai akibatnya karena kita perusahaan menggunakan sistem periodik itu kan tidak mencatat kalau ada persediaan masuk, tidak mencatat ketika ada persediaan keluar. Sebagai akibatnya, perusahaan yang menggunakan sistem periodik baru dapat mengetahui secara akurat nilai persediaannya melalui perhitungan persediaan akhir pada akhir periode. Semua perusahaan dagang wajib melakukan perhitungan persediaan akhir ini. Tapi kalau perusahaan perpetual, biasanya perhitungan persediaan akhir ini lebih untuk mengecek apakah catatan perusahaan sudah tepat atau mungkin ada yang terlewat. Tapi kalau perusahaan dengan sistem periodik, memang dia betul-betul membutuhkan perhitungan persediaan akhir ini untuk mengetahui berapa toh sisa persediaan atau nilai persediaan yang masih tersisa. Baik, langsung saja daripada bertele-tele, kita masuk ke jurnal masing-masing ya, terkait dengan contoh penerapan akuntansi sistem periodik. Yang pertama, transaksi pembelian persediaan ya. Ketika perusahaan membeli barang dagang dan perusahaan itu menggunakan sistem periodik, maka pembelian itu akan dicatat di akun sementara, yaitu akun pembelian. Jadi, jika misalnya ada soal berikut, toko Stera membeli persediaan barang dagang senilai 50 juta, mendapat invoice dari supplier yang baru akan dibayar bulan depan. Akhirnya, artinya ini pembelian menggunakan sistem kredit ya, sehingga jurnalnya, perhatikan, jurnalnya adalah debitnya adalah pembelian, bukan debitnya persediaan barang dagang. Jadi menggunakan akun sementara yaitu pembelian. Yang kedua, biaya angkut pembelian. Terkait dengan teori FOB shipping point dan FOB destination point sama dengan sistem perpetual ya, sehingga kalau FOB shipping point maka barang yang dalam perjalanan, jadi barang dalam perjalanan itu sudah menjadi hak pembeli. Sementara kalau FOB destination point, barang dalam perjalanan itu masih hak penjual, sama dengan sistem perpetual. Nah, terkait dengan biaya angkutnya, jika misalnya biaya angkut barang dagang tersebut adalah tanggung jawab pembeli, yaitu jika perusahaan menggunakannya FOB-nya adalah shipping point, maka biaya angkut pembelian itu dicatat pada akun khusus. Kalau perpetual kan dicatat di akun persediaan, nah kalau ini dicatat di akun khusus. Langsung saja kita lihat contoh, toko Stera membayar biaya angkut untuk persediaan barang dagang yang dibeli
Biaya angkut senilai 1 juta dibayar tunai oleh Tokostera. Jadi jurnalnya, debitnya adalah biaya angkut pembelian 1 juta, kreditnya kas, karena membayar secara tunai. Sekarang untuk retur pembelian dan diskon pembelian. Pertama, untuk retur kita bisa lihat, retur itu berarti kan Tokostera mengembalikan barang ya, mengembalikan barang karena barangnya itu mungkin rusak atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Tokostera mengembalikan barang senilai 5 juta karena kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan. Jika ini perpetual, kan dia akan mencatat dengan persediaan. Kalau kita lihat tadi, jika kita lihat tadi, kan ketika kita mencatat pembelian, kita menggunakan akun pembelian. Seperti ini. Nah, pembelian, utang usaha, ini waktu mencatat. Jadi Bu, kalau pembeliannya ini di-cancel, berarti ini pembeliannya jadi di-kredit. Nggak bisa. Jadi kalau menggunakan periodik, kita nggak bisa pembeliannya dijadikan di kredit. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita membuat akun sementara yang lain untuk mencatat retur, yaitu akun retur pembelian. Maka kreditnya adalah retur pembelian besar 5 juta. Debitnya adalah utang usaha 5 juta. Kenapa? Karena kita lihat pembelian sebelumnya kan ini pembeliannya adalah kredit, sehingga ini utang usaha. Kalau pembeliannya kas, bisa jadi ini nanti debitnya kas. Bisa jadi ya, belum tentu. Tapi, oke, selanjutnya diskon pembelian. Untuk diskon pembelian bisa dilihat di sini adalah jurnalnya. Kita langsung pakai contoh. Tokostera melunasi utang pembelian barang dagang dalam 10 hari sejak tanggal invoice. Maka Tokostera mendapat diskon sebesar 2%. Nah, kita lihat diskonnya. Di sini bisa lihat, karena dapat diskon, jika dia ngelunasin kan, utangnya 45 juta. Masih ingat ya dapatnya dari mana? 45 juta ini adalah dia dari 50 juta ya, 50 juta pembelian awal, lalu dikurangi 5 juta dari retur ini tadi. Maaf, dari utang usaha yang jurnal retur ini. Sehingga kita bisa lihat jadinya seperti ini, 45 juta. Nah, 45 juta ini kita lihat diskonnya dapat 2%, adalah diskonnya 900.000, sehingga kas yang perlu dibayarkan cukup 44.100.000 rupiah. Nah, ini untuk retur pembelian, diskon pembelian menggunakan akun sementara ya, bukan akun persediaan barang dagang. Nah, sekarang untuk penjualan barang dagang, kita lihat jurnal penjualan barang dagang untuk sistem periodik hanya terdiri dari satu ayat jurnal. Contohnya, kita lihat di sini Tokostera menjual 30 juta barang dagang senilai 30 juta ke pelanggan. Seluruh barang yang dijual tersebut dulu, waktu dibeli dari supplier, harganya 20 juta. Nah, kita lihat, tapi kalau menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya cukup hanya satu ini saja. Nah, jadi cukup untuk mencatat nilai penjualannya. Berarti jurnalnya debitnya kas atau piutang, tergantung ini penjualannya tunai atau kredit ya. Kreditnya penjualan, tidak ada jurnal untuk mencatat kos barang terjual. Atau tidak ada jurnal untuk mencatat HPP-nya. Gitu. Nah, untuk retur penjualannya, bagaimana? Nah, untuk retur penjualan, pada sistem periodik sama seperti sistem perpetual, jadi nanti ada akun khusus ya, namanya akun retur penjualan. Yang membedakan sama periodik, sama perpetual, kan kita lihat ya, di sini kan jurnal penjualannya cuma satu nih. Nah, maka nanti ketika jurnal retur penjualan juga cuma satu. Perhatikan contoh ini, seorang pelanggan mengembalikan barang yang ia beli dari Tokostera senilai 10 juta. Barang tersebut memiliki kos sebesar 8 juta. Karena ini periodik, maka jurnalnya hanya ini. Debitnya retur penjualan 10 juta, kreditnya kas atau piutang senilai 10 juta. Nah, kalau perpetual kan dia ada seperti jurnal yang ini ya, jurnal untuk mencatat pengembalian persediaannya itu tidak kita catat. Jadi cukup hanya satu jurnal ini saja yang dibuat. Nah, untuk diskon penjualan sama seperti sistem perpetual, tidak ada perbedaan. Jadi diskon penjualan juga sama dicatat di akun terpisah ya. Perhatikan contoh ini, seorang pelanggan membayar hutang pembeliannya pada hari terakhir masa diskon. Total hutang pembelian 8 juta dan ia memperoleh diskon 2%. Jadi kita sebagai si penjual dapat duit berapa? Nah, berarti piutangnya kan lunas nih 8 juta.
tapi ada diskon sebesar 2%. Nah, 2% dari 8 juta adalah 160.000 menjadi diskon penjualan. Sehingga uang yang kita terima sebagai penjual dari pelunasan itu adalah sebesar 7.840.000. Nah, ini untuk mencatat diskon penjualan. Jadi, kalau kita rangkum, perbedaan utama antara sistem perpetual dan periodik adalah sebagai berikut ya. Kalau perpetual, transaksi yang terkait dengan ini ya, pembeli persediaan, biaya angkut, retur pembelian, diskon pembelian, itu semuanya masuk ke akun persediaan. Cuman bedanya adalah posisinya debit atau kredit. Kalau yang mengurangi persediaan, misalnya, maaf, kalau yang menambah persediaan, misalnya beli barang, atau biaya angkut, kan bayar biaya angkut akan menambah nilai persediaan, maka persediaannya debit. Tapi kalau transaksi yang mengurangi nilai persediaan, maka di kredit. Ini semuanya satu akun persediaan. Beda posisi doang, debit sama kredit. Tapi kalau periodik, kita lihat masuk akun khusus semua. Berarti kalau beli persediaan, nanti masuk akun pembelian. Biaya angkut masuk akun biaya angkut, retur masuk akun retur, diskon masuk akun diskon. Nah, semua akun ini sudah ada posisi debit kreditnya. Pembelian dia pasti selalu debit. Nggak bisa ada pembelian di kredit, itu nggak bisa. Biaya angkut pembelian juga selalu di debit, nggak bisa ada dia di kredit. Retur pembelian, nah retur pembelian itu pasti di kredit, nggak mungkin dia di debit. Diskon juga sama, diskon itu pasti diskon di kredit, nggak mungkin dia di debit. Jadi ini ya untuk periodik. Nah, untuk penjualan, ketika jurnal terkait ketika ada penjualan, perbedaan utamanya, kalau perpetual ketika menjual barang dan ketika ada retur penjualan, itu kan ada jurnal terkait dengan cost barang terjual atau HPP-nya. Jadi misalnya ketika jual barang, itu kan berarti persediaan kan keluar dari gudang. Berarti kan persediaannya perusahaan berkurang. Nah, persediaan perusahaan yang berkurang itu, kalau perpetual kan dicatat, oh persediaannya berkurang. Tapi kalau periodik tidak perlu dicatat persediaan berkurang itu, cukup hanya nilai penjualannya saja. Sama ketika ada retur penjualan, berarti kan tadi perusahaan kan barangnya sudah dikasih ke pelanggan, barangnya sudah keluar. Kalau ada retur penjualan, maka barangnya kan pelanggan akan mengembalikan. Sehingga barangnya kan akan nambah di tangan perusahaan. Kalau perpetual dicatat tuh pengembalian barang itu. Nah, dicatat sebagai jurnal yang kedua. Jurnal untuk ini mencatat yang COGS atau HPP-nya. Tapi kalau retur penjualan di periodik tidak perlu mencatat yang nilai dari barang yang dikembalikan. Cukup hanya mencatat nilai penjualannya saja yang di-cancel. Seperti itu. Ini terkait perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, oke, ada soal latihan. Nah, soal latihan ini nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir video. Baik, sekarang saya akan menunjukkan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang ya. Jadi, teman-teman di sini kan mempelajari pengantar akuntansi atau akuntansi pengantar. Teman-teman kalau sudah belajar perusahaan dagang tentunya sudah melihat laporan keuangan perusahaan jasa ya. Jadi saya akan menunjukkan laporan keuangan perusahaan itu semakin kompleks perusahaannya, semakin berubah bentuknya. Jadi perusahaan jasa dulu kan sederhana ya dalam bentuk laporan keuangannya. Untuk laporan laba ruginya lebih sederhana, jadi cukup atasnya ada pendapatan, kreditnya bawahnya ada biaya-biaya. Nah, untuk perusahaan dagang ada perbedaan utama antara bentuk laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang pertama adalah adanya bagian ini. Laporan laba rugi ada bagian khusus untuk penjualan. Jadi di bagian atas itu full untuk nilai penjualan bersih. Nah, apakah dimaksud dengan penjualan bersih? Nah, penjualan bersih atau itu adalah penjualan sales revenue dikurangi retur penjualan atau sales return dan dikurangi sales diskon sehingga akan mendapatkan yang kita sebut sebagai penjualan bersih atau net sales. Nah, penjualan bersih tersebut lalu dikurangi oleh cost barang terjual atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, sehingga ini net sales dikurangi cost of goods sold akan mendapatkan nilai laba yang disebut sebagai gross profit atau laba kotor.
Nah, ini yang harus bagian yang ada di laporan laba rugi. Jadi di bagian paling atas, bagian pertama itu harus ada ini. Nah, baru setelah itu di bawahnya biaya-biaya yang lain, biaya-biaya yang terkait baru masuk semuanya daftarnya di sini. Nah, baru dimasukkan sehingga nanti baru biaya-biaya masuk. Kalau ada pendapatan yang lain dimasukkan juga. Baru nanti setelah di total, baru nanti di bawah setelah laba kotor, baru nanti dapat bawahnya laba bersih. Begitu. Ini terkait dengan perusahaan laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terkait dengan ini ya, perhitungan cost of goods sold, perhitungannya nilai yang ada cost of goods sold di sini. Kalau perpetual, teman-teman udah nggak perlu ngitung. Kalau perpetual, teman-teman akan langsung bisa melihat nilai cost of goods sold di neraca saldo. Tapi kalau periodik, teman-teman harus ngitung dulu ngitung dulu berapa cost of goods sold yang dapat dicatat masuk ke laporan keuangan. Nah, perhatikan contoh soal sebagai berikut ya. Saldo persediaan barang dagang toko Stera pada 1 Januari 2016 adalah 30 juta. Berdasarkan perhitungan stok persediaan pada 31 Desember 2006, stok persediaan barang dagangnya adalah 10 juta. Berarti persediaan awalnya 30 juta, persediaan akhirnya adalah 10 juta. Nah, sekarang kita akan menghitung cost of goods sold-nya berapa. Langsung saya tampilkan saja. Nah, jadi, cost of goods sold itu kita pertama menghitung mencari yang kita sebut sebagai, ini urutan ya, urutan kalau kita mau urut. Tapi saya akan coba menjelaskannya adalah per pembahasan ya. Pertama, kita mencari namanya pembelian bersih. Yang ini. Nah, pembelian bersih itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan pembelian ditambah pembelian dikurangi retur pembelian plus kurangi retur pembelian dan kurangi diskon pembelian, teman-teman akan mendapat nilai pembelian bersih. Nah, tapi pembelian bersih ini belum full nilai pembeliannya. Jadi pembelian bersih ini baru terkait dengan barangnya. Padahal barang itu kan kalau diterima oleh kita sebagai pembeli kan ada proses ngirim ya, pengirimannya kan. Nah, berarti pembelian bersih ini ditambah dengan biaya angkut pembelian. Nah, dapat mendapatkan cost of goods purchased atau cost barang yang dibeli. Nah, oke, jadi ingat pembelian bersih. Pokoknya kalau pembelian bersih, penjualan bersih itu sama. Nilai pembelian dikurangi retur, kurangi diskon. Triknya gitu, pembelian kurangi retur, kurangi diskon, dapat nilai pembelian bersih. Tapi pembelian bersih itu kan belum full dengan biaya angkutnya. Nah, kan barangnya itu kan masih perlu dikirim ke gudang kita. Nah, berarti barangnya pembelian bersihnya itu nanti ditambah biaya angkut. Nanti mendapatkan cost barang yang dibeli. Nah, cost barang yang dibeli itu maksudnya adalah seginilah 45.100.000 ini adalah nilai yang harus dibayarkan oleh toko Stera untuk mendapatkan persediaan itu ready sampai ke gudang, siap untuk dijual. Nah, itu cost barang dibelinya. Nah, baru cost barang dibeli ini ditambahkan persediaan awal. Nah, jadi persediaan sisa tahun lalu itu ada 30 juta. Tahun ini ditambah total semuanya pembelian bersihnya yang benar-benar nilai yang masuk sampai ke gudang itu adalah 45.100.000. Sehingga totalnya itu tuh 1 tahun ini tuh kita itu barang yang tersedia siap untuk dijual itu nilai cost-nya adalah sebesar 75.100.000. Nah, 5.100.000 ini selanjutnya kita bertanya-tanya. Nah, ini kan nilai yang full ya, yang bisa dijual tahun ini. Pertanyaannya tahun ini dijual berapa ya? Nah, itu yang kita pengen tahu kan. Kita tuh pengen tahu tahun ini tuh yang terjual berapa. Ya, logikanya gini aja, Bu. Totalnya 1 tahun kita totalnya itu tuh yang siap dijual, belum yang dijual ya, yang siap dijual itu adalah 75.100.000. Kita lihat, ngecek di gudang, pas 31 Desember yang sisa tinggal 10 juta. Logikanya, maka yang terjual adalah selisihnya, yaitu sebesar 65.100.000. Sehingga cost barang terjual atau harga pokok penjualan dari yang toko Stera ini adalah sebesar 65.100.000. Nah, seperti itu cara menghitung HPP di perusahaan dengan sistem periodik.
Nah, ini tadi bahasa Indonesia nih, maaf ini bahasa Inggris ya, contoh-contoh nama akunnya dalam bahasa Inggris. Oke, ini nanti ada soal latihan yang akan kita lihat bersama-sama nanti. Oke, saya rasa selanjutnya kita bisa masuk ke latihan yang terkait dengan ini tadi ya, jurnal periodik yang ini tadi. Oke. Kita akan mencoba untuk mengerjakan yang jurnal periodik yang sebagai berikut ini. Baik, langsung saja kita coba mengerjakan soal ini ya. Kita akan mencoba membuat cukup jurnalnya saja ya untuk buku besar dan neraca saldo. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan sendiri. Kita coba sekarang untuk mengerjakan jurnalnya terlebih dahulu. Oke, baik kita mulai dari yang pertama di sini. Toko alat golf Cemara pada awal April memiliki saldo kas 30 juta, persediaan 40 juta, modal saham 70 juta. Berikut adalah transaksi pada bulan April. Pada 5 April, di sini 5 April, ya, pada 5 April membeli alat golf dan bola dari toko Michelson senilai 12 juta, FOB Destination Point, biaya angkut senilai 500.000, terms pembayarannya adalah 2/10, N/60. Berarti kita lihat di sini berarti jurnalnya, karena ini menggunakan sistem periodik teman-teman, berarti jurnalnya di sini adalah pembelian. Nah, selanjutnya kreditnya apa? Kreditnya apa? Kas atau utang? Kita bisa lihat ada kata-kata terms pembayaran. Berarti di sini adalah utang usaha. Nah, lalu berarti pembeliannya di sini adalah 12 juta. Nah, ini 12 juta. Utang usaha juga 12 juta. Biaya angkut senilai 500.000, kita perlu mencatat atau tidak? Perhatikan FOB-nya, FOB Destination Point. Artinya, barang itu selama dalam perjalanan adalah tanggung jawab penjual. Berarti biaya angkut itu dibayar oleh penjual. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal untuk biaya angkut di sini. Tuh. Baik, selanjutnya 9 April mengembalikan satu tongkat senilai 500.000 ke toko Michelson karena spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan. Artinya transaksi apa ini? Transaksi retur pembelian. Berarti di sini utang usaha, ini retur pembelian. Senilai berapa? Senilainya adalah 500.000. Oke. Nah, selanjutnya 10 April menjual kepada pelanggan secara kredit senilai 6 juta, termsnya 2/10, N/60. Nah, berarti ini adalah transaksi penjualan ya. Penjualannya apakah tunai atau kredit? Karena ada terms berarti ini kredit. Berarti di sininya piutang usaha, di sininya adalah penjualan sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Hanya satu jurnal ya, tidak ada jurnal yang kedua. Karena ini transaksinya menggunakan, pencatatannya menggunakan sistem periodik. 12 April, membeli sepatu dan aksesoris golf lain dari toko Deges senilai 3.400.000, termsnya sebagai berikut, berarti pembelian kredit, biaya angkut senilai 5% dibayar tunai oleh pembeli. Berarti kita lihat ya, yang pertama di sini ada pembelian, di sini ada utang usaha. Senilai 3.400.000. Lalu saat tanggal yang sama ada biaya angkut ya, debitnya adalah biaya angkut pembelian. Dibayar tunai berarti kreditnya kas senilai berapa? 5%. 5% dari 3.400.000. Nah, 170.000. 12 April. Baik, untuk itu selanjutnya 14 April. 14 April. Nah, 14 April membayar seluruh hutang pada toko Michelson. Nah, pertanyaannya sekarang hutang kita ke toko Michelson berapa ya? Kita lihat, toko Michelson itu kan pada tanggal 5 April kita punya utang 12 juta. Yang ini. Lalu kita lihat pada 9 April ada retur pembelian sebesar 500.000.
Sehingga di sini utang usaha yang akan kita lunasi kepada toko Mikkelsen itu sebesar 12 juta dikurangi 500.000. Sebesar 11.500.000. Itu yang pertama. Nilai hutangnya berapa yang kita lunasi? Ada retur enggak? Kita cek dulu. Nah, baru setelah itu kita cek apakah masih masuk masa diskon atau tidak. Nah, kita lihat membayar seluruh hutangnya pada tanggal 14 April. Transaksi pembelian terjadi pada 5 April. Termsnya 2/10 N/60 masih masuk ya, masih dapat diskon sebesar 2%. Sehingga ini akan mengurangi jumlah kas yang akan dibayarkan. Sehingga di sini ada diskon pembelian sebesar berapa? Sebesar 2% dikali ke 11.500.000. Sehingga uang tunai yang perlu dibayar untuk melunasi hutang tersebut sebesar 11.500.000 dikurangi 230.000. Dapat 11.270.000. Baik, selanjutnya 17 April kita lihat mengembalikan beberapa barang yang dibeli dari toko Degger senilai 400.000. Ini retur pembelian lagi ya. Yang tadi toko Degger kan ini 12 April nih kita belanja. Jadi ini ada retur pembelian, utang usaha, retur pembelian sebesar 400.000. Selanjutnya 18 April menerima pelunasan dari pelanggan atas pembelian pada 10 April. Kita lihat ya. 10 April menjual kepada pelanggan secara kredit senilai 6 juta, termsnya 2/10 N/60. Oh, mau ada pelunasan piutang ini. Baik, ada pelunasan piutang. Nah, sekarang kita cek dulu ada retur atau enggak di sini. Membayar seluruh hutang, kembalikan, nggak ada ya, berarti nggak ada retur. Baik, selanjutnya masuk masa diskon nggak? Kita lihat pelunasannya pada tanggal 18 April, pembeliannya tanggal 10, termnya 2/10 N/60. Oh, ada diskonnya, karena masih masuk masa diskon. Jadi jurnalnya kita buat dulu akunnya ya. Akunnya seperti ini. Piutang usaha. Nah, kita mulai piutang yang dilunasi oleh pelanggan itu kan 10 April itu penjualannya adalah 6 juta ya. 6 juta yang ini, piutang usaha yang ini besar 6 juta. Ada diskon berapa? Diskonnya di sini ada 2%. Sehingga di sini 600.000. Nah, kasnya sehingga kas yang kita terima, kas yang perusahaan terima dari pelunasan piutang tersebut, jadi dapatnya adalah 6 juta dikurangi diskon penjualannya 120.000. Sehingga uang tunai kita terima adalah 5.880.000. Selanjutnya 20 April. Selanjutnya 20 April menjual kepada pelanggan secara kredit senilai 6 juta, termsnya N/30 sama ya, menjual kepada pelanggan berarti di sini piutang usaha. Ini ada penjualan sebesar 6 juta. Seperti ini. 23 April membayar seluruh hutang pada toko Degger. Nah, oke. Nah, sama seperti tadi ya. Pertama, kita utang usaha toko Degger, kita cek dulu berapa nilai utangnya. Nah, kita lihat ya toko Degger itu kan kita beli dari toko Degger pada hutangnya adalah 12 April. Nah, 12 April ini kan ada 3.400.000. Lalu kita lihat di sini pada 17 April ada diskon. Maaf, ada retur pembelian sebesar 400.000. Yang ini. Ya, dikurangi yang ini. Utang yang ini ya, 400.000 hutangnya sehingga 3.400.000, lalu ada retur 400.000 sehingga hutangnya yang perlu dilunasi pada 23 April tinggal sebesar 3 juta. Selanjutnya kita lihat ada diskon atau tidakkah? Nah, kita lihat transaksi pembeliannya pada toko Degger terjadi terjadi pada 12 April. Pelunasannya 23 April. Termsnya 1/10 N/30. Jadi sudah lewat ya, sudah lewat masa diskon sehingga tidak ada diskon. Sehingga di sini uang tunai yang kita bayarkan untuk melunasi hutang adalah full 3 juta. Tidak ada diskon soalnya. Terakhir, 27 April.
Menerima pengembalian dari pelanggan karena kualitas yang buruk senilai 350.000. 350.000. Oh, ini adalah retur ya, retur penjualan. Retur penjualan sehingga kita bisa retur penjualan. Penjualannya yang terakhir mana yang ini kan, yang 20 April ini kan. 20 April ini yang belum dilunasi sehingga dari penjualan yang ini. Sehingga kita jurnalnya seperti apa? Debitnya retur penjualan, kreditnya piutang usaha. Sebesar berapa? Sebesar 350.000. Nah, seperti ini. Nah, ini jurnal yang kita buat ya untuk mencatat transaksi ini menggunakan sistem periodik. Jadi teman-teman bisa melihat ya menggunakan sistem periodik bedanya pilihan akun-akun dan jurnal-jurnal, beberapa jurnal berbeda terkait dengan periodik maupun perpetual. Mana yang digunakan itu tergantung kebutuhan perusahaan. Mana apakah lebih tepat menggunakan perpetual atau periodik. Perpetual memiliki keunggulan lebih akurat, tapi memang untuk dapat menggunakan sistem perpetual dengan baik, perusahaan itu harus punya catatan yang komprehensif. Dan itu memang biasanya lebih sulit. Jadi perusahaan yang kecil, yang baru mulai, biasanya perusahaan dagang seperti itu cenderung menggunakan periodik. Perpetual akurat, tetapi a bit costly, memang membutuhkan biaya lebih untuk menjaga catatan yang dibutuhkan. Baik, saya rasa begini dulu untuk video terkait dengan sistem periodik seperti ini. Saya akan terus melihat video-video yang lain terkait dengan materi akuntansi pengantar. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.